Ancaman Perang Dunia Ketiga mungkin saja terjadi, apalagi dengan kehadiran Fakta Pertahanan Atlantik Utara The North Atlantic Treaty Organization atau NATO di perbatasan Ukraina-Rusia. Aktivitas itu memancing reaksi Rusia. Militer negara itu bahkan disebut tak akan tinggal diam. Tindakan ini dan peningkatan aktivitas NATO di dekat perbatasan kami tidak dapat diabaikan oleh militer kami yang bertanggung jawab atas keamanan negara kami, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov berbicara Senin 24 Januari 2022 waktu setempat. Rusia telah mengirimkan kapal Stoichi dan Sovrazitelny ke Laut Baltik. Belum lagi tentara yang disebar ke Belarusia, negara sekutu Moskow yang juga tetangga Ukraina. Sementara itu, Amerika Serikat sebagai bagian dari NATO mengaku akan mengerahkan 8.500 tentara ke Ukraina. Amerika Serikat juga telah mengirimkan kapal induk Harry S. Truman ke Laut Hitam. Ukraina dulu bukanlah yang sekarang. Dulu Ukraina rapat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih suka merapat ke barat. Ukraina sendiri berikhtiar menjadi bagian dari NATO. Dulu waktu Perang Dingin sebelum 1990-an, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Negara komunis yang kuat di zaman Perang Dingin itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah pada Perang Dunia II selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Uni Soviet bersama China adalah musuh dari Amerika Serikat dan negara barat lainnya dalam Perang Dingin. Negara komunis era Perang Dingin digolongkan sebagai blok timur, sementara yang anti-komunis berada di blok barat. Di sekitar Eropa untuk melawan negara komunis, Amerika Serikat mendirikan NATO dan sekitar Asia Tenggara. Amerika Serikat mendukung Fakta Pertahanan Asia Tenggara Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO. Uni Soviet dan sekutunya tentu saja membuat Fakta Pertahanan sendiri pada 14 Mei 1955. Mereka membangun Fakta Warsawa. Setelah adanya Fakta Pertahanan Blok Barat versus Blok Timur itu, terjadi perlombaan senjata antara dua kubu. Kedua blok kerat terlibat dalam perang saudara di Asia dan Afrika. Pada 1991, Uni Soviet dan Fakta Warsawa bubar. Setelah komunis bukan lagi ancaman, Amerika Serikat menjadikan Islam garis keras sebagai ancaman dunia. Namun, NATO tak pernah bubar. Rusia sebagai inti penting dari Uni Soviet itu tetap menjadi negara besar dan kuat. Di zaman Vladimir Putin, Rusia juga terlihat menakutkan bagi negara-negara barat. Meski Perang Dingin sudah lama dianggap selesai, permusuhan Amerika Serikat dengan Rusia masih ada. Rusia yang pernah satu rumah di masa lalu dalam negara Uni Soviet tampak cemburu kedekatan Ukraina dengan negara barat. Sementara negara barat dalam NATO tampaknya ingin mendominasi banyak hal di sekitar Eropa, termasuk dalam masalah militer. Prinsip kami, perlunya NATO untuk menghentikan ekspansi berkelanjutannya ke timur, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kala bertemu dengan sejawatnya Menlu Amerika Serikat Antony Blinken di Jenewa, Swiss mengenai perlunya menghentikan ekspansi NATO. Banyak yang bertanya mengapa kami menganggapnya penting. Itu hanya karena blok itu awalnya ditujukan untuk Uni Soviet dan sekarang bertindak melawan Rusia, yang menurut dokumen doktrinalnya. Tambahnya lagi, dan bisa kita simpulkan bahwa ketika negara-negara Eropa Timur yaitu Polandia dan negara-negara Baltik berusaha untuk bergabung dengan NATO, tentu saja Rusia akan memberi peringatan kepada Barat bahwa itu akan menjadi kesalahan yang sangat berat. Oke, sekian dulu untuk berita kali ini, dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.